Halo, apa kabar sahabat petani? Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat petani ya, yang banyak menanyakan terkait cara mengatasi penyakit busuk tongkol dan busuk batang ya, yang sering menyerang pada tanaman jagung. Dan apa yang saya sampaikan nanti ini adalah murni dari pengalaman saya dan sesuai dengan pengetahuan saya selama menanam jagung ya. Jadi mohon jangan skip agar tidak salah paham. Nah, untuk yang pertama sahabat ya, di sini bisa kita lihat ini adalah contoh jagung yang terkena busuk tongkol sahabat ya. Nah, ini penyebabnya adalah jamur. Itulah sebabnya saya selalu menyampaikan fungisida ketika jagung mulai memasuki masa pembuahan. Jadi tujuannya agar tanaman jagung kita ini memiliki proteksi terhadap serangan jamur. Dan jenis fungisida yang biasa saya gunakan sahabat ya, jadi adalah fungisida yang memiliki cara kerja sistemis sahabat ya, seperti ambil startup ataupun tandem. Dan untuk waktu pengaplikasiannya yaitu ketika jagung memasuki masa pembuahan sahabat ya, di usia 45 sampai 50 hari, dan ketika jagung setelah penyerbukan sahabat ya, jadi sekitar usia 60 sampai 65 hari. Dan di sini bisa lihat juga sahabat ya, jadi ini adalah busuk tongkol juga sahabat ya, tapi ini hampir mirip dengan busuk batang. Dia juga mengering daun atasnya seperti ini, tapi ini bukan busuk batang sahabat ya. Jadi menurut saya ini juga busuk tongkol sahabat ya. Jadi pembusukannya ini pada bagian bawah tongkol seperti ini sahabat ya. Jadi terjadi pembusukannya akibat jamur sahabat ya, seperti ini. Dan kemudian yang kedua sahabat ya, di sini bisa kita lihat ini adalah contoh tanaman jagung yang terkena busuk batang sahabat ya. Kalau untuk busuk batang yang seperti ini penyebabnya adalah keasaman tanah atau pH tanah yang tersahabat ya. Dan salah satu penyebabnya yang sering saya jumpai adalah memberikan pupuk kimia yang berlebihan sahabat. Dan pemupukannya itu terlalu dekat dengan pangkal batang. Itulah sebabnya kasus ini sering terjadi biasanya itu seminggu sampai 15 hari setelah dilakukan pemupukan yang kedua. Dan yang sering saya lihat itu ya yang varietas-varietas yang memang kurang tahan terhadap keasaman tanah sahabat ya, seperti jagung-jagung NK ini rata-rata kurang tahan dengan keasaman tanah. Dan tentang terkena busuk batang sahabat ya, tapi memang ada beberapa varietas ya yang memang sedikit tahan terhadap keasaman tanah ya, seperti C18 atau jagung itu sedikit lebih tahan terhadap keasaman tanah. Jadi buat sahabat-sahabat tani yang tanaman jagungnya ini sering mengalami hal semacam ini, terjadi busuk batang, ini saran saya cek pH tanah sahabat ya. Karena pengalaman saya dulu ya sahabat ya, jadi dulu itu saya tanaman jagung saya itu selalu mengalami hal semacam ini ya. Jadi setelah saya pupuk yang kedua itu selalu terjadi pembusukan seperti ini. Dan saya cek pH tanah saya itu ternyata pH tanah saya itu hanya 4,5 sampai 5. Dan untuk solusinya yaitu kita menaikkan pH tanah sahabat ya. Jadi kita netralkan pH tanah kita menjadi 6,5 sampai 7 sahabat ya. Nah, dengan cara yaitu menaburkan kapur dolomit sebelum penanaman sahabat ya. Jadi cara penaburannya cukup pada barisan yang akan kita tanami jagung. Nah, kemudian yang kedua yaitu mengurangi penggunaan pupuk ya. Ketika pemupukan yang kedua itu pupuk urea itu kita kurangi dan perbandingan 1/3 sahabat ya. Jadi ureanya 1, NPK-nya 3. Karena apa sahabat ya? Jadi karena di dalam pupuk NPK itu sudah ada kandungan nitrogennya sahabat ya. Jadi tidak, kalau kita taruh banyak pupuk urea nanti menjadi terlalu asam sahabat ya. Dan usahakan untuk menyaburkan kapur dolomit ya. Jadi menyaburkan kapur dolomit bersama dengan pupuk sahabat ya. Kalau saya biasanya tuh menggunakan perbandingan 100 kg pupuk itu saya sambungkan dengan 25 kg kapur dolomit. Tujuannya adalah untuk mengurangi keasaman dari pupuk urea tadi sahabat ya, yang
yang sifatnya asam ya, karena nitrogen itu sifatnya asam. Dan kemudian yang ketiga, cara pemupukannya jadi usahakan itu ada jarak kurang lebih 15-20 cm dari pangkal batang, dan jangan terlalu banyak ya sahabat. Jadi kalau saya itu biasanya dalam satu genggam itu paling sedikit itu 6 sahabat ya, 6 taburan sahabat ya, bahkan 6-8. Sebenarnya kalau pH tanah kita normal sahabat ya, jadi meskipun kita pupuk sedikit itu bisa terserap secara maksimal oleh tanaman sahabat ya. Karena kalaupun kita pupuk secara berlebihan itu pun tidak semuanya dapat terserap oleh tanaman sahabat ya. Jadi ada kadar tersendiri tanaman itu bisa menyerap pupuk sahabat ya. Jadi justru kalau kita berikan pupuk terlalu banyak justru akan bisa meracuni tanaman ya. Jadi tingkat keasaman itu semakin tinggi sahabat ya. Oke, itulah tadi pengalaman saya ya sahabat ya, dari untuk mengatasi busuk batang ya, yang sudah saya terapkan sejak 3 tahun terakhir ini, dan alhamdulillah tanaman jagung saya ini aman dari busuk batang. Oke, sekian dan terima kasih.